Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPB. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Yosua Wahyu Anggoro, Pendeta Jemaat di GPB Iktus Tumbang Titi, Kalimantan Barat, wilayah pelayanan di Bajem Immanuel Pengancing, Pos Pelkes Tigris Batu Pindah, Pos Pelkes Bukit Sion, Sungai Melayu Rayak, dan Sektor Pelita Hidup Laman Baru. Mari sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu bacaan kitab suci kita berdasarkan Sabda Bina Umat terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Jika sudah pendapat, mari bersama-sama sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari baru yang Kau anugerahkan pada kami, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan selepas Engkau menyertai istirahat malam kami. Dan saat ini mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang dicurahkan kepada kami semua, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita kali ini berada dalam konteks panggilan dan pengutusan Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ratusan tahun sebelumnya, ketika pertama kali datang ke tanah Mesir, yaitu Yakub dan rombongan anak-anaknya, orang Israel dalam keadaan yang baik. Karena apa? Karena saat itu ada Yusuf yang adalah anak Yakub. Orang Israel menjadi pemimpin besar di tanah Mesir. Lalu zaman berganti, tidak ada lagi Yusuf, Firaunnya pun berganti, raja Mesirnya berganti, dan generasi yang kemudian hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan karena mereka harus menjadi budak di tanah Mesir. Dalam kondisi seperti itu ada banyak doa, pekikan, permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan karena mereka membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Dan hari ini bacaan firman Tuhan adalah jawaban atas doa-doa mereka. Dikatakan di ayat 7 apa? Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Ayat ini adalah sebuah kelegaan, Bapak Ibu, karena ketika selama ini terkesan Allah hanya diam dan tidak ada bertindak apa-apa, lalu Allah justru membuka pernyataannya dengan berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Bahkan tidak berhenti di situ saja, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah punya janji untuk membawa umat keluar dari tanah Mesir menuju ke suatu tanah yang dijanjikan, yang dikatakan baik dan luas itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kelegaan. Dan di pagi hari ini
Kata-kata firman Tuhan yang melegakan ini bukan hanya berbicara kepada orang Israel ribuan tahun yang lalu, tapi berbicara juga kepada kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari kita yang hidup dengan membawa beban pergumulan yang tidak berat. Mungkin ada dari kita yang hidup dalam penderitaan yang bukan hanya baru terjadi baru-baru ini, tapi mungkin sudah terjadi bertahun-tahun. Mungkin ada kita yang bertahun-tahun bergumul dengan sakit penyakit, atau ada kita yang bergumul dengan persoalan ekonomi, atau ada dari kita yang bertahun-tahun bergumul dengan perselisihan dan ketidakharmonisan dengan orang lain, dengan keluarga kita sendiri ataupun dengan sahabat kita. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita dengan segala beban yang kita punya, bahwa Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi ketika kita di saat-saat ini, kita tahu bersama kita sedang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi atau virus corona. Di saat-saat seperti ini ada mungkin semakin banyak beban, kesengsaraan yang kita alami. Mungkin ada dari kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan karena masalah ini. Setiap pagi kita bangun dengan bertanya-tanya, aku harus makan apa, aku akan makan apa, akan kuberikan makan apa keluargaku hari ini. Atau ada dari kita yang di masa-masa ini harus dengan berat hati melepas orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, rekan sekerja kita, atau orang-orang yang kita kasihi, kita kagumi, karena mereka harus pulang ke rumah Bapa. Atau ada dari kita mungkin entah kita sebagai tenaga kesehatan, dokter perawat, ataupun kita sebagai pasien positif COVID-19, atau dari kita yang berstatus PDP, ODP, ataupun juga orang tanpa gejala dan keluarga kita yang karena status kita itu kita mengalami stigma atau kita mengalami perlakuan sosial yang buruk, pengucilan dan dijauhkan dari masyarakat. Ini beban penderitaan yang kita alami. Sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan mungkin kita sudah menaikkan doa-doa kepada Tuhan dan tidak terhitung mungkin berapa banyak dari kita yang sudah bertanya, Tuhan, kapankah masa ini akan berlalu? Tapi bacaan firman Tuhan hari ini mau melegakan kita, Bapak Ibu. Tuhan mendengar dengan sungguh-sungguh kesengsaraan kita. Dan janjinya Ia akan membawa kita keluar dari masa-masa sulit ini menuju masa depan yang kita harus amini itu, bahwa itu akan lebih baik dari keadaan kita sekarang. Kapankah itu waktunya? Kita tidak tahu. Orang Israel butuh waktu yang lama untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Dan butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang pasti adalah mereka terus maju berjalan menuju masa depan itu. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan kita dan Tuhan sungguh-sungguh mendengar kesengsaraan kita. Dan kita mau berjalan menuju masa depan itu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Maka peganglah janji Tuhan itu. Pegang dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa katanya seperti di ayat 12, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Ada Dia yang selalu menyertai kita. Mari kita berjalan dengan tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar. Yang membuat kami belajar dari karya-Mu kepada umat Israel ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Engkau mendengar setiap pekikan mereka atas kesengsaraan yang bertahun-tahun mereka alami. Dan Engkau menjanjikan suatu kehidupan yang baru yang penuh dengan kemerdekaan dan kelepasan. Maka di pagi hari ini juga Tuhan, kami juga mau membawa harapan yang sama kepadamu. Terima kasih firman-Mu juga berbicara kepada kami di pagi hari ini. Mengingatkan dan menguatkan kami bahwa di tengah-tengah segala penderitaan yang kami hadapi, termasuk juga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Engkau mendengar dan Engkau mengetahui betapa
sengsaranya hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan siapkan masa depan yang indah bagi kami. Tapi ya Tuhan, tuntunlah kami dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu, dan kami pun bisa menjadi saksi dan mengalami sendiri bagaimana itu kehidupan masa depan yang telah Tuhan janjikan untuk kami. Berkati kami, bukan hanya dengan tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, tapi juga dengan iman yang terus teguh untuk percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak akan ada satu detik pun kami lalui tanpa ada penyertaan yang datangnya dari Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa.